Malam hari ini sebelum kita mulai pada doa malam kita, Saudari Ayu buka kita dalam doa yuk. Selamat malam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah menjalankan hari ini dengan segala pengiringan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah doa kami, kiranya Kau lancarkan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita hari ini. Saya nggak tahu apa keadaan kita hari-hari ini, tapi percayalah bahwa Tuhan memiliki cara dan jalannya sendiri. Tuhan memiliki rencananya buat kita yang terindah. Karena itu respon kita hanya satu, percaya saja sama Tuhan, percaya pada jalan-jalannya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, dan tetap ku pegang janjimu.
janji-Mu kami tidak bimbang Tuhan. Terhadap seluruh penyertaan-Mu kami tidak akan pernah takut. Hanya kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan malam ini melalui pemberitaan firman-Mu. Sehingga kaki kami tidak lagi goyah dan tangan kami tidak lagi gemetar. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini sebelum kami lebih lanjut lagi untuk memuji menyembah Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Karena suara itulah yang meneguhkan hati setiap kami dan menetapkan pikiran-pikiran kami kepada pikiran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami semua anak-anak-Mu yang siap untuk mendengar suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama, yuk kita buka Alkitab kita melihat firman Tuhan sebagai pegangan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Amsal pasal yang ketiga, kita lihat Amsal pasal yang ketiga. Sudah perhatikan ayat yang kelima. Boleh tolong dibacakan Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi baik, jadi dalam konteks doa kita, ya. Jadi ketika kita berdoa ada unsur keyakinan, kepercayaan, dan kesungguhan lewat doa kita. Nggak mungkin kalau kita berdoa kita main-main. Nggak mungkin ketika kita berdoa memberikan waktu kita untuk Tuhan lewat doa kita, kita biasa-biasa aja. Karena kalau kita biasa-biasa aja akan menjadi satu yang sifatnya rutinitas. Tapi setiap jam doa, waktu doa, itu merupakan satu kesukaan kita, merupakan satu bentuk kesetiaan kita sama Tuhan. Maka saya yakin kok Tuhan nggak pernah pendek tangan untuk menolong kita, ya. Telinganya tuh nggak tertutup untuk doa-doa kita. Nah, sebabnya kita punya keyakinan itu. Maka tema kita malam hari ini percaya yang sungguh kepada Tuhan. Kalau ada percaya yang sungguh berarti ada yang nggak sungguh-sungguh. Mari kita pastikan kita punya persepsi yang sama, kita punya passion yang sama, antusias yang sama kalau kita berdoa dengan doa yang sungguh-sungguh. Ya, Anda kalau jumpa orang, ketemu dengan orang, Anda bisa lihat dia sungguh-sungguh enggak? Ketika kita audiens, ketika kita interaksi dengan orang yang di hadapan kita, mereka sungguh-sungguh sama kita apa enggak? Ya. Apalagi Tuhan sungguh melihat sampai ke dalam hati saya dan saudara. Nah, kita orang percaya, anak Tuhan, orang percaya memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan. Tapi kadang-kala ketika kita berdoa, ya kita masih takut, kita masih khawatir, kita masih bimbang. Padahal kita udah ngerti kalau kita menyerahkan sama Tuhan lewat doa kita bahwa Tuhan sanggup melakukan bagiannya. Ya, itu dulu. Jadi ketika kita berdoa kita masih takut, masih khawatir, masih cemas. Ketika kita datang bertuhan dengan doa, kita punya pengharapan tapi kita juga masih ragu sama Tuhan. Ya, berapa banyak kali ketika kita berdoa kita juga masih ragu. Ya, benar nggak sih doa saya dijawab? Benar nggak sih kata-kata saya itu benar di mata Tuhan? Ya, saya pernah katakan bahwa Tuhan nggak sedang mendengar kata-kata kita yang bagus, ya, tapi Tuhan sedang melihat ketulusan hati kita. Ya, waktunya berdoa kita berdoa, waktunya dengar firman kita dengar firman, waktunya kita dengan Tuhan kita taat dengan Tuhan, taat dengan waktunya kita buat Tuhan. Jadi secara logik, secara manusiawi, secara daging kita pasti ada kecemasan, pasti ada ketakutan, pasti ada keraguan, ya. Tetapi Tuhan pengen lurusin itu lagi, ya. Maka firman Tuhan datang setiap hari buat kita untuk remind saya dan saudara supaya kita nggak terus lemah, nggak terus ragu, tapi sebaliknya makin kita dekatkan diri sama Tuhan, makin iman kita diteguhkan, ya. Jadi ketika kita percaya, ketika kita yakin dengan apa yang kita lakukan termasuk doa kita, ya. Ya, jadi ketika kita berdoa dengan yakin, maka
Yang Tuhan lihat adalah penyerahan kita lewat doa kita. Ya, menyerahkan hidup kita, menyerahkan pergumulan kita, menyerahkan inti doa-doa kita yang sedang kita doakan, pergumulkan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Artinya bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu terus bekerja. Ya, walaupun kita belum melihat hasil daripada apa yang kita doakan, tapi kita tetap berserah. Nah, ini yang Tuhan punya nilai atau punya value dalam kekristenan kita. Ya, jadi nggak hanya kita berkata percaya, yakin, tetapi kita terus berusaha pakai logika kita, ya, seolah-olah kita mau mengendalikan Tuhan, mengendalikan segalanya. Padahal kita tahu kita ini manusia yang terbatas, ya. Padahal Tuhan mau supaya kita menyerahkan hidup kita dalam kendalinya Tuhan, ya. Artinya kita membiarkan Tuhan menuntun kita, Tuhan mimpin kita, mengarahkan kita, dan membawa kita kepada tujuannya Tuhan. Itu hidup dalam kendali Tuhan. Jadi mari kita lihat apa sih artinya percaya sungguh, berdoa dengan sungguh, yakin dengan sungguh-sungguh. Apa artinya? Apa yang Tuhan lihat dalam kesungguhan kita itu? Yang pertama, orang yang sungguh hati itu, maka dia akan tetap tenang. Itu yang pertama. Banyak orang nggak bisa doa karena dia nggak tenang. Ya, banyak pikiran, banyak persoalan, banyak pergumulan. Ya, barangkali kadang-kadang pergumulan yang dibuat sendiri, persoalan yang dibuat sendiri, membuat hidupnya nggak tenang. Ya, tapi buntutnya, ujung-ujungnya yang disalahkan Tuhan. Ya, kadang-kadang persoalan di kita nih, bukan di Tuhan. Ya, bukan karena Tuhan belum jawab doa kita. Tapi persoalannya dalam diri kita. Maka Tuhan remind kita lagi. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15, bagian B-nya saja. Dalam tinggal tenang itu. Yesaya 30 Ayat 15 bagian B. ayat Dalam tinggal. 15 bagian B. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Iya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini kekuatan banget buat kita ya ketika kita menghadapi pergumulan. Ya. Bahwa dalam tinggal tenang dan percaya. Ketika kita berdoa kan kita menyepi, menyendiri, masuk ke satu tempat, kamar kah, ruangan kah, kita berdoa, ya, dan kita menaruhkan kekuatan kita kepada Tuhan, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan buat kita, ya. Jadi kita perlu ini ketenangan. Pengkhotbah pernah nulis bahwa segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Ini yang saya bilang tadi, ya. Kita berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya kita harus serahkan ke dalam kendalinya Tuhan. Tapi terus kita melakukan, oh aku bisa, oh aku do this, do that, ya. Seolah-olah kita mengendalikannya. Tapi sebenarnya kita terbatas. Ya, mentok-mentoknya kita cari Tuhan. Lebih baik kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Jadi ketenangan adalah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi orang yang sungguh percaya, sungguh percaya tidak mudah goyah oleh situasi dan apapun dalam kehidupannya. Yang kedua, dia tetap setia. Yang pertama dia tetap tenang, yang kedua dia tetap setia. Ya. Ibrani pasal 10:23. Ibrani 10:23. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Iya, jadi yuk kalau kita Tuhan ajarin tentang pengharapan, berharap kepada Tuhan, yuk kita setia di situ. Ya, terus setia sama Tuhan. Kenapa? Sebab Ia menjanjikannya, Tuhan sendiri adalah setia. Gitu. Ya. Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6.
Hosea 6 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Iya, jadi ayat itu menegaskan kepada kita kembali, Tuhan senang loh. Tuhan menyukai banget kesetiaan kita. Jadi maka saya mengajarkan umat Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun kita, yuk terus kita melakukan apa yang bagian kita dengan setia. Setia aja. Ya, karena yang menilai kesetiaan kita adalah Tuhan itu sendiri. Ya, jadi kesetiaan kita itu jauh lebih daripada korban kita. Ya, korban sembelihan, menyukai Tuhan lebih senang, kita lebih mengenal Tuhan daripada korban-korban yang kita punya. Ya, jadi kita belajar untuk menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun kita tetap setia. Terus yang ketiga, ya, orang yang sungguh-sungguh itu, ya, orang yang percaya dengan sungguh itu berarti dia tetap tenang, dia tetap setia, dan yang ketiga, dia tetap berharap. Ya, di tengah-tengah dunia yang kehilangan pengharapan, nah orang yang sungguh-sungguh dia terus memacu imannya, memacu rohaninya, memacu dirinya untuk terus berharap kepada Tuhan. Karena kita punya keyakinan ketika kita terus berharap kepada Tuhan, Tuhan gak mati kok. Dia Allah yang hidup. Ya, dia tahu waktunya, timing yang tepat untuk menjamah, menolong, membela saya dan saudara. Roma 4 ayat 18. Roma Terus 4 berharap. ayat yang ke-18. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, tetap berharap. Ya, walaupun secara physically Abraham udah tua, ya, tidak ada harapan. Ya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya, tetapi Abraham terus berharap, percaya bahwa dia akan menerima apa yang sudah difirmankan kepadanya. Ini luar biasa. Ya, kadang-kadang kita bergerak berharap berdasar dengan cara logika pikiran kita, tapi justru Tuhan bekerja dengan di luar logika kita manusia. Ya, maka kadang-kadang apa yang kita anggap jelek, apa yang kita anggap buruk, belakangan baru kita tahu yang buruk Tuhan ganti dengan yang baik. Ya, yang sesuatu yang kelihatannya jelek, buram, ya, tidak ada makna, Tuhan rubah untuk sesuatu yang menjadi tujuan Tuhan yang elok, yang indah. Ya, jadi apa yang terlihat buruk hari ini bisa menjadi berkat besok. Apa yang nampaknya kok sepertinya tertunda ya, bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang sempurna buat kita, karena kita nggak sempurna. Ya, jadi jangan cuman apa berkata Tuhan kok begini, Tuhan begitu, ya Tuhan kok nggak adil, ya padahal Tuhan sedang menyatakan satu yang sempurna yang Tuhan persiapkan buat kita. Cuman kita aja yang nggak sabar. Jadi yuk Tuhan mengajak kita untuk percaya bukan karena kita mengerti faham, ya, tetapi kita makin memahami, mengerti bahwa Tuhan itu baik ya, Tuhan itu setia buat kita. Ya, jadi kita tidak hanya fokus kepada jawaban doa, kita nggak hanya fokus kepada jawaban doa, tapi bagaimana kita bisa membangun kepercayaan kita dengan teguh, sungguh-sungguh, dan berserah penuh kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita, biarlah kita menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan, ya, tidak selalu fokus kepada jawaban doa Tuhan, ya, tetapi yuk kita membangun iman kita, membangun kesetiaan kita, membangun ketaatan kita, dan kesungguhan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya in God time, Tuhan melakukan bagiannya dengan dahsyat. Amin. Saya kembalikan kepada Julie. Terima kasih Om. Biar malam hari ini Tuhan mendidik
iman kita kepadanya. Kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Hatiku menyembahmu, tuluskan lagu padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tuluskan lagu padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan,
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik buat setiap kami. Tidak ada kata-kata lain Tuhan selain kami bersyukur karena kasih setiamu buat hidup kami, dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh
Haleluya, haleluya. Malam hari ini setelah kita melewati banyak rangkaian doa, kita rindu bersatu hati dalam pokok doa kita. Kita percaya setiap pergumulan kita Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kita rindu, kita mau konsisten. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu Tuhan untuk selalu konsisten Tuhan dalam penyertaan kami kepada Engkau Tuhan, dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami rindu untuk selalu tenang dalam menghadapi setiap permasalahan hidup kami, seperti kata firman-Mu Tuhan. Dan kami rindu untuk selalu setia, kami selalu memiliki komitmen yang teguh untuk mengiring akan Engkau. Dan kami selalu penuh dengan pengharapan kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, setiap tantangan, setiap hambatan apa yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi, secara manusia mungkin berat, tapi kami percaya Tuhan, hanya berserah kepada Engkau, hanya berharap kepada Engkau. Kami datang melalui itu semua. Kekuatan daripada Engkau akan melebihi daripada apa yang kami hadapi. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini Tuhan, setiap pribadi-pribadi yang ada di tempat ini Tuhan, ada yang bergabung di dalam ibadah doa malam hari ini Tuhan, melalui Zoom ataupun yang ada dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami mengerti hanya kepada Engkau saja kami berharap. Tuhan Yesus yang baik, dalam pokok doa kami Tuhan, malam hari ini kami rindu berdoa bagi setiap pemimpin bangsa ini, bangsa yang kami cintai ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan daripada Engkau Tuhan melingkupi setiap para pemimpin bangsa dan negara kami ini, bangsa Indonesia. Banyak anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat dalam pemerintahan ini, Engkau pakai mereka Tuhan, agar Tuhan jalannya pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan tetap seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Selalu dalam koridor penyertaan daripada Engkau Tuhan, melalui anak-anak-Mu Tuhan yang ada dalam pemerintahan ini, Engkau pakai Tuhan, Engkau arahkan para pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk selalu takut pada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kondisi bangsa ini yang sedang tidak baik-baik saja, kami percaya Tuhan itu tidak akan pernah luput daripada Engkau Tuhan. Apapun yang jadi di bangsa ini Tuhan, Tuhan beri kekuatan, penyertaan, hikmat bijaksana untuk setiap para pemimpin bangsa ini. Tuhan Yesus yang baik, terkhusus juga Tuhan kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal, sekitaran kota-kota kami Tuhan. Pakai kami anak-anak-Mu untuk kami Tuhan dapat melakukan sesuatu yang indah daripada Engkau Tuhan, agar kami dapat memperlihatkan kuasa-Mu Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan hari tambah hari, agar Tuhan kota yang kami tinggali ini dapat Engkau berkati, Engkau jagain, dan penyertaan daripada Engkau ada bersama Tuhan setiap anak-anak-Mu di setiap kota yang kami tinggali. Juga para pemimpin kota ini Tuhan, tidak pernah luput Tuhan daripada Engkau. Tuhan berkati Tuhan setiap para pemimpin kota di mana kami tinggal. Karena Tuhan melalui mereka Tuhan, keberadaan kami, pemerintahan kota, apapun yang terjadi Tuhan, itu Tuhan kami rindu untuk turut dengan apa yang Engkau mau. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk hamba-hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Penyertaan-Mu tidak akan pernah luput Tuhan. Melalui mereka, pelayanan-pelayanan, pengabaran Injil, percaya, iman, ada yang apapun Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, Engkau akan pakai melalui para hamba-hamba-Mu ini. Berkati Tuhan, apapun perjuangan yang mereka hadapi, dari Tuhan pendirian tempat ibadah Tuhan, pembukaan pelayanan Tuhan, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam setiap pelayanan mereka, kami percaya Tuhan, kekuatan yang daripada Engkau ada menyertai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Beri kekuatan, beri hikmat bijaksana dalam pikiran, perbuatan, perkataan. Engkau pakai para hamba-hamba-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kemuliaan manusia. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang dari pelosok pedesaan, perkotaan, dimanapun mereka berada, sesuai dengan janji-Mu, penyertaan-Mu tidak akan pernah luput dari mereka. Pelayanannya ada dimanapun, di luar negeri, di dalam negeri, Kau campur tangan hingga kemuliaan-Mu dapat dimuliakan di seluruh muka bumi ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga rindu berdoa untuk pelayanan di hari Minggu nanti, di tempat di mana kami beribadah. Kami percaya Tuhan, pekerjaan-Mu,
di gereja lokal kami, Engkau akan campur tangan. Dan Tuhan, ibadah yang akan kami lakukan Tuhan, sepanjang hari, sepanjang minggu, Engkau akan melihat dari kami komsel, dari kami Tuhan berkumpul untuk beribadah di hari Rabu. Kami percaya bukannya sekedar ibadah yang biasa, tapi mengingatkan kami untuk selalu mencari Engkau dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap tantangan hidup kami, dalam keseharian kami. Tuhan Yesus, ibadah komsel kami dikuatkan, ibadah doa malam Tuhan, kami percaya Tuhan, kami melakukan ibadah berantai, Engkau akan mendengar setiap seruan kami. Dalam ibadah doa malam Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami, setiap kerinduan kami, iman kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ada dekat bersama kami. Mungkin secara manusia kami melihat tantangan masih ada, secara manusia kami melihat ada gunung yang menghalangi kami, tapi dengan iman percaya kepada Engkau Tuhan, kami percaya Engkau akan memberi kekuatan untuk kami melewati setiap tantangan hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan, ibadah youth di hari Sabtu, Engkau akan melihat kesetiaan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau bentuk anak-anak muda yang ada di ibadah youth itu seperti apa yang Engkau mau. Karena melalui mereka Tuhan, mereka pun bisa dibentuk, mereka bisa menunjukkan akan kasih setia daripada Engkau, nama bisa dipermuliakan Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka dapat bertumbuh secara rohani, sehingga namamu semakin dipermuliakan dimanapun mereka berada, baik itu di pekerjaan, di sekolah, di pergaulan, dimanapun mereka berada. Melalui anak-anak muda ini, kemuliaan daripada Engkau dapat diperlihatkan ke seluruh dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, di hari Minggu nanti kami percaya Tuhan, bukannya sekedar ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, untuk kami bisa Tuhan beribadah kepada Engkau dengan kesungguhan hati. Kami rindu Tuhan melalui ibadah di hari Minggu nanti Tuhan, bukan kuat kuasa kami manusia, bukan kepandaian kami manusia Tuhan, bukan Tuhan kepintaran kami, keahlian kami, tapi kami berserah kepada Engkau, karena Engkau yang akan pakai setiap pelayan-pelayan yang akan memuliakan Engkau Tuhan, akan memimpin Tuhan, akan melayani Engkau di hari Minggu nanti. Kami percaya Tuhan, dari awal pertengahan selesai ibadah di hari Minggu, ada hadirat pada Engkau turun atas ibadah kami. Tuhan Yesus, terkhusus kami berdoa untuk ibadah anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini akan Kau bentuk dari kecil Tuhan, untuk mereka bisa mengerti akan firman-Mu, mereka dapat belajar akan kebenaran firman-Mu, dan mereka dapat bertumbuh dengan bekal yang kuat, yaitu firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, biarlah seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan, kami selalu bawa dalam doa kami, dalam doa kami, karena kami percaya seluruh rangkaian ibadah doa kami Tuhan, ibadah-ibadah yang kami lakukan bukan hanya pribadi kami Tuhan, bukan kekuatan kami, tapi perkenan daripada Engkau untuk kami bisa datang kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, setiap pergumulan jemaat-Mu di GBD Taman Palem, partisipan-partisipan yang selalu rindu untuk terlibat dalam setiap ibadah kami, apapun itu bentuknya, dimanapun kami berada, kami yang mengucapkan syukur kami bahwa kami bisa mencari Engkau mendekat kepada Engkau melalui ibadah-ibadah kami. Tuhan Yesus, berkati Tuhan setiap pergumulan yang ada di setiap jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, dengan kami mendekat kepada Engkau, Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Engkau dapat memberikan setiap jalan keluar untuk masalah kami, dan Engkau memberi kekuatan kami melewati setiap tantangan kami, pergumulan-pergumulan kami. Engkau akan nyatakan, Engkau akan genapi. Tuhan Yesus yang baik, kerinduan kami jemaat-Mu untuk memiliki rumah ibadah yang permanen, kami hanya bisa bawa dalam doa kepada Engkau. Bukan kuat kuasa kami, bukan kuat kami sebagai manusia Tuhan yang kami andalkan, tapi penyertaan berkat daripada Engkau dan pernyataan daripada Engkau, janji daripada Engkau yang kami nyatakan. Iman kami untuk memiliki tempat ibadah, kami percaya Engkau akan genapi itu. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan, setiap doa kami Engkau akan menyediakan jawaban yang paling tepat di waktu yang paling tepat, dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, inilah iman kami, iman percaya kami. Diserahkan di dalam nama-Mu saja, nama yang penuh kemuliaan. Tuhan Yesus. Haleluya. Kita masuk dalam doa pergumulan pribadi lepas pribadi, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, Tuhan Kau ajaib Tuhan. Bersama
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bapak kami bersyukur buat segala berkat kasih anugerah Tuhan ajaib, dahsyat dalam kehidupan kami yang kami alami. Sampai hari ini, sampai detik ini, Engkau tidak pernah berubah. Tuhan untuk mengasihi kami, menolong kami, membela kami di setiap musim hidup kami. Dan kami percaya esok dan seterusnya Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami, menguatkan iman kami, memastikan jalan yang ada di hadapan kami, bahwa Engkau ada bersama dengan kami, mensupport kami, dan menguatkan kami. Tuhan, dan kami percaya bahwa apa yang kami doakan, Engkau mendengar menjawab tepat pada waktunya. Berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah doa malam hari ini. Berkati Victor, Julie, sekeluarga, sudah melayani Tuhan, beri yang terbaik pada Tuhan. Engkau juga menilik setiap pergumulan doa mereka. Tuhan campur tangan dengan dahsyat. Berkati Tuhan Yesus buat pergumulan doa daripada Fiona Herman. Juga Tuhan milik memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Berkati Ibu Suicen dan setiap pergumulan-pergumulan doanya. Kami percaya bahwa apa yang didoakan Ibu Suicen juga dijawab oleh Tuhan. Dan kerinduannya supaya satu orang dipanggil, maka seisi rumah menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati doa daripada Ibu Suicen. Berkati juga pergumulan doa Ibu Yeni, apa yang didoakan Tuhan campur tangan, kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan menjadi bagian daripada Ibu Yeni. Diberkati jasmani terlebih rohani. Berkati juga buat Victory, Pipi dengan segala pergumulan doa. Sekeluarga Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Berkati juga buat Marcel, apa yang didoakan Tuhan campur tangan, Tuhan membela, memberkati dengan dahsyat. Berkati juga Samuel, apa yang didoakan Tuhan memberkati dan buka jalan. Kami keluarga pastori dalam perlindungan kasih anugerah Tuhan. Bahkan semua kami yang hadir doa malam hari ini tidak terlepas daripada pemandangan mata Tuhan. Apa-apa yang sudah kami doakan, Tuhan mendengar, menjawab tepat pada waktunya. Kuatkan iman percaya kami dan terus menjadi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang penuh pengharapan dalam Tuhan. Tetap setia, tetap berharap. Dan Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan membela, menyatakan kuasa-Mu dengan ajaib. Ini menjadi doa kami. Sebentar kami akan berpisah, tinggalkan media online ini. Bela damai sejahtera kasih sukacita Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita, hati kita mau segala berkat Allah curahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini kita menerima segala berkat anugerah, damai sejahtera pada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita saat malam hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, katakan. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua. Tetap semangat. Tuhan yang berkati. Sampai ketemu. Shalom. Shalom.